Jennifer nih pernah mengalami satu pengalaman yang cukup jujur dan dia ceritain ke publik. Dia ngungkap bahwa dirinya tuh pernah kalah casting dari Margot Robbie yang jadi Harley Quinn, yang jadi Barbie. Nah, alasannya dia bisa kalah casting karena dianggap kurang cocok secara fisik, atau dalam istilah yang lebih sederhana dianggap kurang cantik. Terus Jennifer kemudian mendengar kalau alasan utamanya dia nggak dapat peran itu karena dirinya dianggap tidak sesuai secara visual dengan karakter Sharon Tate tadi. Jennifer cerita sambil santai, nggak marah, nggak nyalain siapapun juga. Dia cuma ceritain apa yang dia dengar dan juga dia rasakan. Dan ini langsung menarik perhatian publik. Tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Banyak keputusan tuh kan diambil bukan karena satu faktor aja. Jello juga nggak jadiin cerita ini sebagai salah satu keluhan dia. Dia cerita nggak pakai nada kecewa, terus dia juga nggak ngeluh tentang ketidakadilan. Dia malah ceritanya tuh ya for fun aja. Kita juga bisa belajar satu hal dari ceritanya Jello ini. Nggak semua keputusan industri bersifat personal, nggak semua keputusan industri bersifat kayak karena lo nggak disukain, ya bisa aja karena memang tidak cocok dengan karakter yang harus di-recreate. Jennifer Lawrence tetap jadi Jennifer Lawrence, Margot Robbie tetap jadi Margot Robbie, dan dari film itu karya-karyanya juga dikenang. Jadi bukan Ada berita dari Jello, Jennifer Lawrence yang kalah casting dari Margot Robbie karena dianggap kurang cantik. Sekelas Jello aja bisa dibilang kurang cantik, listeners. Dia adalah, siapa sih yang gak tahu Jennifer Lawrence? Dia kan salah satu aktris paling dikenal di dunia perfilman internasional ya. Dan dikenal sebagai aktris berbakat, pemenang Oscar, terus juga bintang berbagai film besar. Tapi ternyata di balik kesuksesan itu, Jennifer nih pernah mengalami satu pengalaman yang cukup jujur dan dia ceritain ke publik. Dia ngungkap bahwa dirinya tuh pernah kalah casting dari Margot Robbie yang jadi Harley Quinn, yang jadi Barbie. Nah, alasannya dia bisa kalah casting karena dianggap kurang cocok secara fisik, atau dalam istilah yang lebih sederhana dianggap kurang cantik. Ini ceritanya berkaitan dengan film Once Upon a Time in Hollywood. Nah, film ini disutradarai sama Quentin Tarantino dan banyak aktor besar di dalam film itu. Ada Leonardo DiCaprio, ada Brad Pitt, dan juga ada Margot Robbie. Dan di film ini Margot Robbie memerankan karakter Sharon Tate. Nah, Sharon Tate sendiri adalah figur nyata yang memang dikenal sebagai simbol kecantikan Hollywood di era 1960-an. Karena itu karakternya sangat identik dengan citra visual tertentu. Nah, Jello ini pernah mengaku kalau dirinya sempat merasa masuk ke dalam pembahasan untuk peran tersebut. Jadi sempet kayak orang-orang di balik layarnya kayak Jello aja kali ya kayak gitu. Terus Jennifer kemudian mendengar kalau alasan utamanya dia nggak dapat peran itu karena dirinya dianggap tidak sesuai secara visual dengan karakter Sharon Tate tadi. Jennifer cerita sambil santai, nggak marah, nggak nyalain siapapun juga. Dia cuma ceritain apa yang dia dengar dan juga dia rasakan. Dan ini langsung menarik perhatian publik. Karena banyak orang ngerasa, salah satunya aku, ngerasa Jennifer Lawrence tuh adalah aktris yang cantik banget. Udah cantik, dia lucu, berbakat ya kan. Banyak juga yang ngerasa Jennifer itu punya daya tarik tersendiri. Tapi cerita ini menunjukkan kalau kecantikan di industri film itu punya standar yang sangat spesifik. Nah, di sisi lain Margot Robbie ini dianggap lebih mendekati gambaran Sharon Tate. Wajah Margot ini dinilai lebih sesuai dengan citra klasik Hollywood yang lembut, terus lebih elegan, dan gaya visual yang dianggap lebih mendekati karakter aslinya. Dan dari sinilah publik langsung membandingkan kedua aktris ini. Kalau Jello itu dianggap cantik, tapi dia itu cantiknya modern, cantiknya realistis. Tapi Margot Robbie dianggap cantik juga, tapi gayanya itu klasik Hollywood gitu loh, listeners. Perbandingan ini nunjukin kalau kecantikan tuh ternyata punya banyak versi ya. Karena kan kita tahu sendiri, cantik kan subjektif, listeners. Beauty in the eyes of the beholder. Nah, setelah cerita ini viral, reaksi netizen pun bermunculan. Ada yang bilang, standar kecantikan di Hollywood ternyata tinggi banget ya. Ada yang ngerasa juga industri film tuh masih terlalu fokus ke penampilan. Ada yang bilang, ini kan wajar dalam dunia casting. Ada yang lolos, ada yang gak lolos. Ada netizen juga yang berpendapat kalau bakat tuh seharusnya lebih diutamakan. Acting tuh seharusnya jadi faktor utama, penampilan harusnya jadi faktor pendukung. Tapi menurut aku, listeners, kalau misalnya bikin film, terus filmnya ini dia merecreate salah satu karakter nyata atau karakter fiktif, ya kita harus cari talentnya yang secara visual sesuai dong. Kan gak mungkin kita cari talent yang
visualnya nggak sesuai, nanti malah jadi zonk gitu loh, listeners. Sutradaranya juga akan punya visi tertentu, dan dari dua pendapat ini terlihat kalau dunia perfilman tuh tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Banyak keputusan tuh kan diambil bukan karena satu faktor aja. Jello juga nggak jadiin cerita ini sebagai salah satu keluhan dia. Dia cerita nggak pakai nada kecewa, terus dia juga nggak ngeluh tentang ketidakadilan. Dia malah ceritanya tuh ya for fun aja. Dia bilang dia tuh terlalu sering mendengar komentar publik tentang penampilannya. Jadinya cerita ini terasa semakin nyata di pikirannya. Dia juga ngakuin bahwa nggak semua cerita casting tuh punya penjelasan yang pasti. Ceritanya si Jello ini membuat banyak orang menyadari satu hal ya, kalau aktris besar pun bahkan bisa banget tuh ngerasa dirinya nggak cukup, nggak secantik itu, nggak sebaik itu. Bahkan orang sukses pun masih bisa ngalamin yang namanya penolakan. Dunia hiburan kan emang penuh dengan persaingan ya. Nggak semua peran bisa kita dapetin, nggak semua peluang bisa kita menangin ya kan. Jello membuktikan kalau satu kegagalan tidak menghentikan langkahnya. Setelah film itu yang dibintangi sama Margot Robbie, lawan di castingnya itu, dia juga tetap kok membintangi film-film besar, tetap dapetin peran penting, tetap jadi salah satu aktris yang paling dihormati. Contohnya aku suka banget sama Jello semenjak Hunger Games. Dan dari sisi Margot Robbie, dia juga nggak ngelakuin kesalahan apa-apa gitu. Dia kan cuman kepilih, terus dia menjalankan peran yang udah dikasih sama dia. Dia memainkan karakter Sharon Tate ini dengan caranya sendiri, dan dia juga dapat banyak pujian dari penampilannya di film Once Upon a Time in Hollywood. Jadi dari cerita ini sebenarnya bukan tentang siapa yang lebih baik, bukan tentang siapa yang lebih cantik, tapi ya gimana sistem percastingan ini bekerja aja gitu, listeners. Dan juga kalau misalnya kita bisa bahas, ini juga bisa jadi satu diskusi tentang standar kecantikan ya, tentang tekanan yang dialami sama perempuan khususnya di industri hiburan, tentang gimana penampilan biasanya seringkali lebih dulu dilihat sebelum kemampuan. Banyak orang ngerasa cerita Jello ini sangat relevan karena di luar dunia hiburan pun banyak orang yang ngalamin hal serupa. Ya dong, pasti dong. Kalau aku kan kerjaanku casting doang ya, listeners ya. Jadi udah pasti ngerasain hal kayak gitu. Tapi hal yang sama juga mungkin dirasakan sama kalian yang mungkin kerjanya di kantor, di budak-budak korporat gitu ya kan, listeners. Jadiin aja itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Tetap percaya sama diri sendiri, tetap lanjutin karir kamu. Dan dari cerita ini kita bisa lihat kalau kepercayaan diri itu tidak datang dari selalu diterima, tapi dari kemampuan untuk tetap berjalan meski pernah ditolak. Dan kita juga bisa belajar satu hal dari ceritanya Jello ini, nggak semua keputusan industri bersifat personal, nggak semua keputusan industri bersifat kayak karena lo nggak disukain, ya bisa aja karena memang tidak cocok dengan karakter yang harus di-recreate. Jennifer Lawrence tetap jadi Jennifer Lawrence, Margot Robbie tetap jadi Margot Robbie, dan dari film itu karya-karyanya juga dikenangkan. Jadi ini bukan cerita kalah atau menang, tapi gimana orang itu bisa menerima kenyataan dengan dewasa. Dan habis dia ditolak dari Once Upon a Time in Hollywood juga, dia kan nggak berhenti kan, dia tetap apa itu bahasanya, tetap berkarya gitu loh, listeners. Tidak meragukan dirinya sendiri, nggak ngubah siapa dirinya, dan dari situ justru banyak banget orang yang makin suka sama dia. Kalau di dunia pekerjaan emang penolakan adalah hal biasa ya. Yang nggak biasa tuh gimana seorang menyikapinya aja. Jennifer Lawrence memilih untuk tetap melangkah, dan ini mungkin adalah bagian paling penting dari cerita itu. Dan sampai hari ini Jennifer Lawrence tetap dikenal sebagai aktris berbakat, banyak banget proyek gedenya, banyak juga jadi inspirasi buat banyak orang. Dan satu kata, satu penilaian itu nggak pernah cukup untuk mendefinisikan seluruh hidup seseorang.